Ini kalau apa ya? Kalau bicara tentang rasa tadi, kalau arahnya ke kenapa sih orang ke fanatik Nah, mungkin gua urai sedikit-sedikit berdasarkan apa yang gue pahamin dulu lah. Karena memang gua nggak bisa bilang ini benar, bilang ini salah benar. gitu kan. Karena emang ya kita sepemahaman kita ya menurut kita ini benar, menurut Ya, orang lain belum, benar. ya kan? Ya, Nah, nah yang inilah yang membuat nih kenapa ada rasa fanatik. ya, ya. Karena kan ketika kita belajar sesuatu ya kan dan ketika kita mendapatkan oh ternyata ini benar ya. Akhirnya melihat sesuatu yang berbeda di luar sana, kita menganggap yang Itu berbeda itu salah. berbeda salah. Di sini kan bukan masalah benar salahnya, tapi Ya, ya, ya. kita memaksakan pembenaran kepada orang lain. Ya kan? Ya kalau misalkan gua ambil contoh lah misalkan kenapa eh, buah ini manis atau manis itu dari mana sih? Ya. Nah, itu kan kalau misalkan menurut gua manis nih berdasarnya dari tebu misalkan. Tebu. Belum tentu orang yang di luar sana bilang manis, enggak, tebu enggak manis loh. Ya, ya. Kan yang manis itu apel. Nah kita nyalain enggak, apel mah enggak manis, yang Ya. manis itu tebu. Nah ini kan balik lagi dengan ke arah rasa tadi, rasa di mana tiap orang punya versinya Ya, masing-masing. pemahaman yang berbeda-beda. Nah, kecuali dengan yang satu hal yang mana yang apa ya, kalau menurut gue yang namanya kebenaran yang sejati banget itu nggak nggak akan ada protes itu, nggak akan dikomentari atau disalahkan sama orang lain kalau emang sejatinya yang udah benar dari awal, ya kan? Contoh sederhananya matahari terbit dari dari timur. Itu nggak akan disangkal orang, itu udah kebenaran yang sejati tadi. Artinya kayak gitu ya. Kalau misalkan ditambahin lagi mendung, belum tentu mendung sudah pasti nggak bisa dikategorikan. Nah karena sesuatu yang masih mengundang perdebatan. Banyak kok di tempat gua juga misalkan mendung belum, jarang mendung hujan. Jarang mendung doang, tahu cara-caranya hujan. Ada caranya hujan. Atau mungkin daerah lain emang daerah penghujan, mendung dikit pasti hujan. Nah, ini kan memastikan. Ini kan pembenaran ini yang membuat sesuatu itu jadi salah. Yang ini mengkiaskan bahwa kita ini jadi yang fanatik. Ya? Kalau bahasa fanatik itu dalam arti kan kita nggak mau toleran ke yang lain. Nggak mau toleransi. Apalagi kalau sangkut-sangkut pautkan dengan urusan agama kan. Ini udah fatal banget, dalam arti ya kita udah nggak ada toleransi lagi. Terus sedikit tertarik, kemarin gue sempat dengar juga tentang podcastan. Wah, apa ya? Kalau Tuhan itu satu, kenapa mesti banyak agama? Ya ini menurut gue sih menarik. Ya. Kalau kita ambil sudut pandang, oh Islam ini yang paling benar misalkan, ya ngapain agama lain diciptakan? Ya kan? Karena berangkat dari kalimat segala sesuatu itu terjadi atas izin Tuhan tadi. Nggak mungkin ujuk-ujuk ada agama lain, kan? Dan pertanyaannya, nggak mungkin yang salah dulu atau mungkin ada kebenaran di agama yang akhirnya nanti oh yang itu semua salah, yang ini benar kan? Iya. Jadi kan dasar dari kenapa Allah ciptakan, kenapa Allah jadikan, nah itu yang harus kita kejar tadi. Ya kalau gue sih lebih kalau ke ya sering ngedengar apa namanya podcast orang tuh ya, gue lebih apa yang mana yang lebih ke arah toleransi aja sih, ya kan? Karena kita juga belajar tuh benar salah itu bukan ranahnya kita. Makanya agama lain pun dalam versinya benar kan. Tambah lagi gue setuju banget dengan kalimat yang pernah gue bilang juga oleh Mbak Najwa Shihab kalau nggak salah. Ada kalimatnya itu bilang ya Allah itu nggak mempertanyakan 5 tambah 5 sama dengan berapa. Ya kan? Tapi Allah itu mempertanyakan 10 itu sama dengan berapa. Artinya kan ketika 10 sama dengan berapa banyak banget. Bisa 1 tambah 9, 2 tambah 8, 3 tambah 7 dan seterusnya kan. Artinya si Najwa Shihab tadi bilang banyak jalan menuju Tuhan. Ya. Nah, itu pun hal yang menurut gua yang harusnya kita ya nggak perlu ke fanatik sih. Iya benar.
ya benar menurut kita ya benar mungkin. Kalau misalkan kita yang melihat perbedaan di luaran sana, oh jangan serta-merta kita lalu menyalahkan. Karena jalan kita ini yang beda. Siapa orang yang mau tiba-tiba dilahirkan dalam agama yang seperti itu? Siapa orang yang mau dilahirkan dalam keluarga seperti itu? Ya kan? Ya. Kalau dia boleh milih mah, ya. Kalau kita juga boleh milih, mungkin nggak mau misalkan, punya dilahirkan dalam keluarga yang pas-pasan, yang miskin, maunya di keluarga yang kaya, yang terpandang, mungkin ya syukur-syukur bisa jadi anaknya presiden, gitu kan? Ya. Nah itu karena atas dasar ketidakmampuan kita memilih itulah, ini menjadi dasar alasan kenapa kita harus toleransi. Kita nggak boleh memaksakan kebenaran ini untuk sampai kepada mereka tadi. Iya kan? Kita beruntung aja. Nah, ini beruntung tadi. Kita beruntung dilahirkan dalam keadaan yang seperti ini. Orang lain mungkin ya anggaplah mereka dapat jalannya sendiri dari Tuhan tadi untuk nanti sampai. Nah itu kalau misalkan ya ke arah fanatik tadi. Dan